Shalom Sobat Runa, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Kembali kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mensyukuri berkat anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Biarlah Tuhan melalui renungan hari ini adalah sebagai ungkapan syukur kami dan bukti bahwa kami memang membutuhkan Tuhan dalam hari-hari kami, dalam menjalani hidup ini. Ya Allah, fokuskanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami juga boleh menjadi semakin kuat dalam iman, tutur kata, dan perbuatan yang mencerminkan kasih Kristus dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Sobat Runa, untuk bahan Alkitab hari ini terambil dari kitab Titus, surat Paulus kepada Titus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Runa, seperti yang kita tahu bahwa Titus adalah seorang Yunani yang juga seorang atau sahabat, teman, rekan sekerja Paulus yang sudah bertahun-tahun, yang paling dipercaya. Nah, Paulus ini mengutus Titus ke sebuah pulau besar di Yunani. Dia dilepas pantai Yunani. Ini untuk memulihkan jaringan gereja-gereja rumah yang ada di sana, Sobat Runa. Nah, namanya Pulau Kreta. Nah, di Kreta ini terkenal jahat. Di zaman Yunani kuno, banyak pengkhianatan, ketamakan, kekerasan seksual, kejahatan, dan memang pulau ini dikenal juga pulau yang tidak aman. Nah, memang banyak juga laki-laki di sana yang bekerja sebagai pembunuh bayaran atau tentara bayaran. Jadi siapa yang paling tinggi bayarannya, itulah mereka mendapatkan uang untuk hidup. Nah, entah bagaimana gereja-gereja ini ada di bawah pimpinan jahat atau pengaruh pimpinan yang jahat, mengaku orang Kristen tapi merusak jemaat. Sehingga Titus diutus dan ditugaskan untuk meluruskan segala hal, dan surat ini memberi arahan-arahannya. Nah, Sobat Runa, dalam kitab ini atau dalam kitab Titus ini ada pendahuluan, lalu tugas-tugas Titus, lalu ada ide atau usul rumah tangga yang baru sebagai gaya hidup, kemudian manusia baru, dan penutup. Nah, bacaan kita hari ini menunjukkan atau menunjuk pada penutup dari penyebaran Injil yang disampaikan oleh Paulus melalui Titus. Nah, Sobat Runa, ada satu kata yang menyatakan gaya hidup orang Kreta, yaitu kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu, keji, dengki, dan saling membenci. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahilan ini berarti kebodohan. Nah, melalui Titus, Paulus mengingatkan bahwa dahulu mereka hidup dalam kejahilan atau kebodohan. Namun itu dulu. Nah, yang Tuhan inginkan ialah sekarang seluruh orang Kreta meninggalkan kebodohan tersebut dan hidup dengan gaya yang baru. Oleh karena karya keselamatan Tuhan, bukan karena Titus ataupun Paulus yang memberi diri dalam melayani, tapi memang karya keselamatan Tuhan di kayu salib yang menebus dosa-dosa mereka. Nah, Sobat Runa, demikianlah hal yang mau kita pelajari atau firman Tuhan yang mau kita ambil hari ini. Biarlah kita meninggalkan gaya hidup yang jahil atau yang bodoh. Kita tinggalkan semua yang namanya iri, dengki, membenci, ketamakan. Itu kita tinggalkan agar kita menjadi
manusia yang baru, punya gaya hidup yang baru, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi kita bisa disebut dalam warga ideal dalam perjalanan Titus untuk mengubah gaya hidup dari orang-orang di Pulau Kreta. Warga ideal atau Kristen yang ideal, yang membawa damai, murah hati, taat otoritas, dan selalu mencari kebaikan bersama. Cara mempertahankannya, kata Paulus, yaitu kasih yang mengubahkan, sama seperti kasih yang Tuhan berikan kepada orang-orang di Kreta. Demikian pula kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tinggalkanlah kejahilan atau kebodohan dalam kehidupan kita. Yang lalu biarlah yang terdahulu. Sekarang kita mau hidup dalam manusia yang baru, gaya hidup yang baru, yang Tuhan perkenankan. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan hari ini, Sobat Runa. Kita satu di dalam doa. Banyak sekali ungkapan syukur yang mau kami sampaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dalam hari-hari kami yang sudah Tuhan jaga, Tuhan sertai, dan Tuhan pimpin. Tuhan Yesus selalu memampukan kami untuk melakukan segala hal dalam kehidupan ini. Biarlah kami boleh disadarkan lagi melalui firman Tuhan hari ini. Kami mau meninggalkan kehidupan kami yang lama sebagai orang yang jahil atau yang hidup dalam kebodohan, yang terlalu mementingkan hawa nafsu, keserakahan, ketamakan, iri dengki. Kami boleh menanggalkan itu semua. Tuhan tolong mampukan kami dan hidup menjadi manusia yang baru, yang diperkenankan oleh Tuhan. Biarlah kami bisa membawa damai, kami bisa menaati segala otoritas, kami bisa menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang selalu mencari kebaikan bersama. Biarlah semua diawali dari kami, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang memimpin hidup kami. Terpujilah Kristus namamu, ya Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Sobat Runa sudah mengikuti dan mendengarkan renungan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.